Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada sore hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Manhajus Salikin wa Tadhiqul Fiqh Fiddin karya Syekh Abdul Rahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Pekan terakhir berikutnya libur semester. Insyaallah ini adalah pertemuan terakhir kita untuk semester ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita kembali, mempertemukan kita kembali dalam majelis kita ini dalam keadaan yang lebih baik lagi. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur yang panjang, keberkahan di dalam hidup kita. Nah, baik, kita lanjutkan untuk sisa pembahasan kita dari kitab zakat. Mudah-mudahan untuk bab tentang rincian-rincian barang-barang yang dikeluarkan zakatnya, kemudian ukuran nisabnya dan kadar zakat yang kita keluarkan darinya, itu bisa kita habiskan pada pertemuan sore hari ini. Lalu masih bersisa beberapa pembahasan lagi di kitab zakat ini, diantaranya zakat fitrah atau zakat fitri, dan orang-orang yang berhak mendapatkan zakat tersebut insyaallah akan kita bahas pada kesempatan berikutnya. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan uraian Syekh di sini bahwasanya ada 4 barang yang mana zakat tersebut dikeluarkan darinya, atau ada 4 harta yang dizakati. Yang pertama binatang ternak yang digembalakan, binatang ternak yang digembalakan. Yang kedua adalah tanaman yang keluar dari bumi atau buah-buahan, maksudnya adalah biji-bijian dan buah-buahan. Yang ketiga barang berharga, yaitu emas dan perak, termasuk di dalamnya nanti uang dan penghasilan, itu dizakati. Kemudian yang keempat adalah barang perdagangan, yaitu barang-barang yang diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan, seperti mungkin jualan mobil gitu, jualan rumah, jualan tanah dan seterusnya, itu dizakati. Aset-aset yang diperjualbelikan itu juga dizakati apabila telah mencapai nisabnya. Harta yang pertama adalah binatang ternak. Binatang ternak ini ada 3 binatang ternak yang dizakati, yaitu unta, sapi, dan kambing. Ya, unta, sapi, dan kambing. Unta kemarin sudah kita baca rinciannya. Ada banyak sekali rincian untuk unta. Intinya untuk unta nisabnya adalah 5 unta. Apabila telah mencapai 5 unta dengan syarat yang sudah disebutkan tadi, yaitu unta atau binatang ternak secara umum ini adalah binatang yang digembalakan di padang rumput. Dia makan sendiri, bukan yang diternak dikasih makan. Apabila dia mencapai nisab yaitu 5 dan telah bertahan selama 1 tahun, maka wajib untuk dikeluarkan zakat darinya. Kemudian rincian-rincian untuk jumlah-jumlah unta ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ya. Ini sulit untuk kita hafal jumlah-jumlahnya karena banyak sekali rinciannya. Paling tidak kita memahami esensi, ya, zakat pada unta tersebut, berapa nisabnya, minimal berapa, sehingga kita wajib zakati. Karena kita mungkin nggak punya unta, ya, nggak punya. Di Indonesia siapa yang punya unta? Mungkin hanya kita jumpai di Biraloka, itu pun 1 aja hitungan jari aja, bukan milik perseorangan.
Kemudian kita baca untuk zakat ternak kambing, ya, untuk kambing. Rinciannya, jika jumlahnya mencapai 40 hingga 120 ekor, maka zakatnya adalah seekor kambing. Jadi kalau sudah mencapai 40, artinya nisabnya 40. Kalau di bawah 40 tidak ada kewajiban zakat. Tidak ada kewajiban zakat. Kalau sudah mencapai 40, ya, 41, 40, 41, 42, 50, 60, 70 dan seterusnya sampai 120, maka kadar yang dikeluarkan adalah satu kambing. Dikeluarkan satu kambing. Insyaallah ya. Kalau masih ada yang merasa berat, padahal dia punya 100 ekor kambing, masih berat mengeluarkan satu kambing untuk zakat. Padahal, ya, ini ringan harusnya. Yang kedua, kalau jumlahnya melebihi 120 hingga 200 ekor, 120 sampai 200 ekor, maka dikeluarkan 2 kambing. Yang ketiga, kalau sudah melebihi 200 hingga 300, 200 hingga 300, 201 hingga 300, ya, 300 ekor, sebentar, ini kok di keterangan yang lain agak berbeda. (200 hingga 300 ekor), maka zakatnya adalah 3 ekor kambing. Kalau 300 ekor, sudah lebih dari 300 ekor, maka tiap-tiap 100 ekor zakatnya seekor kambing. Nah, jadi kalau 400, maka 4 ekor kambing. 500 kambing, maka yang dikeluarkan adalah 5 ekor kambing. 600 ekor kambing yang kita miliki, yang dikeluarkan 6 kambing, dan seterusnya. Jika jumlah kambing gembalaan seseorang kurang dari 40, maka tidak ada kewajiban zakat atasnya, kecuali jika ia mau bersedekah. Jadi nisabnya kadar minimal itu 40. Ingat ya, nisab itu istilah untuk kadar minimal suatu harta itu wajib untuk dizakati. Kurang dari nisab tidak wajib untuk dikeluarkan. Ya, nanti mungkin kita akan lebih relate, akan lebih memahami ketika membahas tentang emas dan perak atau uang. Berapa kira-kira kadar minimal sehingga kita wajib keluarkan zakat darinya. Kata penulis, dan tidak boleh mengumpulkan jumlah yang terpisah atau memisahkan jumlah yang terkumpul untuk menghindari kewajiban zakat. Jadi tidak boleh. Yang harusnya terpisah, ada A dan B, masing-masing memiliki kambing. Masing-masing telah mencapai nisab. Masing-masing dari mereka wajib untuk mengeluarkan zakat. Lalu digabungkan supaya yang dikeluarkan hanya satu. Nah, ini tidak boleh. Yang tadinya masing-masing mengeluarkan 1 ekor, kemudian digabungkan supaya keluar 1 ekor saja, itu tidak boleh. Ataukah memisahkan. Yang tadinya bisa kalau bergabung kepemilikan kambing, ya, harusnya mengeluarkan 3 ekor, setelah dipisahkan malah masing-masing 1, sehingga cuma 2. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh. Binatang ternak yang menjadi milik 2 orang yang bersekutu, maka zakatnya mereka tanggung bersama secara adil. Ya, jadi misalnya ada kepemilikan kambing, 300 ekor kambing. 300 ekor kambing, kan bisa jadi ada segerombolan kambing, pemiliknya bukan cuma 1 orang, tapi dimiliki oleh 2 orang. Maka urusan mereka untuk dibagi secara adil kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Jadi kalau misalnya ternyata yang dikeluarkan zakat adalah 1 ekor kambing, maka mereka bagi 2 harganya tersebut.
harganya tersebut. Yang satu mengeluarkan kambing, yang satunya membayar harga setengah kambing. Kemudian kata Syekh, tidak boleh mengeluarkan zakat binatang yang sudah tua atau binatang yang buta. Tidak boleh ya. Jadi keluarkan dari binatang yang masih bagus. Kita pilih dari kambing milik kita tersebut, kambing yang masih tergolong bagus untuk dikeluarkan zakatnya. Jangan kambing yang tua atau kambing yang buta, itu tidak boleh. Kemudian kata Syekh, adapun pada riqoh ini perak. Setiap 200 dirham zakatnya adalah 2,5%. Jadi nanti akan datang pembahasannya lebih rinci. Zakat untuk perak atau nisab untuk perak 200 dirham. 200 dirham. Nanti akan datang. Ini diisyaratkan di sini. Jika perak yang dimiliki seorang hanya sebesar 190 dirham saja, maka tidak ada kewajiban zakat atasnya, kecuali dia mau bersedekah. Jadi nisab untuk perak 200 dirham. 200 dirham. 200 dirham atau setara dengan 595 gram perak. Banyak gitu. 595 gram perak. Itu baru dikeluarkan darinya. Di bawah dari itu tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Barang siapa yang memiliki unta jumlahnya telah mencapai kewajiban zakat 1 jaza'ah, sedangkan dia tidak memiliki jaza'ah dan hanya memiliki hiqqah, maka ia boleh membayar zakatnya dengan seekor hiqqah ditambah 2 ekor kambing jika ia mudah mendapatkannya. Jika kesulitan juga boleh diganti dengan 20 dirham. Ya, jadi ya mungkin antum lupa ini. Ya. Sulit soalnya ya, mengingat-ingat ya. Jadi ada ya kadar di mana mengeluarkan dia pada zakat unta jaza. Kalau kita nggak menjumpai jaza maka hiqqah. Ya, maka hiqqah. Ditambah dengan 2 ekor kambing supaya setara sebagai pengganti. Barang siapa yang memiliki unta hingga wajib mengeluarkan zakat seekor hiqqah, sedangkan ia tidak memiliki hiqqah dan hanya memiliki jaza'ah, maka ia boleh membayar dengan seekor jaza'ah. Maka boleh diganti, tergantung yang dia punya. Namun pemungut zakat harus mengembalikan kepadanya 20 dirham atau 2 ekor kambing. Jadi kayak dibayar selisih. Baik, itu sedikit ya. Antum sudah mendengarkan sedikit tentang zakat pada kambing. Intinya minimal yang diketahui dari kambing tersebut ya, nisab dari kambing adalah 40. Oh, di bawah 40 tidak wajib zakat. Kalau di atas 40 maka wajib zakat. Nanti dilihat berapa yang perlu dia keluarkan. Dalam hadis Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, kita lanjutkan ya. Saya langsung baca terjemahnya saja. Disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkannya untuk mengambil zakat dari setiap 30 ekor sapi seekor tabi' atau tabi'at. Nah, ini zakat pada sapi. Zakat pada sapi. Jadi sapi nisabnya 30, di bawah 30 enggak ada. Di bawah 30 enggak ada zakat nisabnya. Kadar minimal yang kalau seseorang itu memiliki 30 ekor sapi, dia keluarkan zakat, yaitu 30 nisab. Kalau dia keluarkan tabi atau tabiat, tabiat itu sapi jantan. Tabi, kalau tabiat sapi betina. Masing-masing berumur 1 tahun. Jadi dia keluarkan itu. Jadi tidak sembarangan dikeluarkan. Tidak sembarangan dikeluarkan. Kalau ada sapi 30 ekor, maka cari yang tabi, keluarkan yang tabi yang berumur 1 tahun, kambing jantan 1 tahun atau betina, tidak masalah. Dan dari setiap 40 ekor sapi seekor musinnah. Jadi 40 itu seekor musinnah. Dan seterusnya. Nah, itu sedikit rincian untuk zakat pada binatang ternak. Mungkin antum tidak beternak, jadi tidak begitu memperhatikan hal ini.
Berikutnya jenis barang yang kedua yaitu zakatul zahabi wal fiddah. Zakat emas dan perak. Nah, ini. Mungkin suatu saat nanti antum memiliki emas dan perak. Insyaallah. Kata penulis, wa ma shadaqatul asman faqad taqaddama anna laysa fiha syai'un hatta tablugha 200 dirham. Adapun zakat pada barang-barang berharga sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa tidak ada kewajiban zakat padanya kecuali telah sampai jumlah 200 dirham dan zakatnya sebesar 2,5%. Baik, ini barang yang kedua yang dizakati yaitu emas dan perak. Dikatakan oleh penulis bahwasanya nisab perak adalah 200 dirham. 200 dirham. 200 dirham ini senilai dengan 595 gram perak. Ya, 595 gram perak. Penulis tidak menyebutkan tentang emas. Adapun emas, nisab emas itu 20 dinar. Ya. Jadi kalau dirham itu perak, kalau dinar emas. 20 dinar atau 20 mithqal. Itu setara dengan 85 gram. Ya. Termasuk di dalamnya perhiasan. Jadi kalau seorang perempuan itu memiliki perhiasan emas, kapan dia wajib untuk membayarkan zakat? Yaitu tatkala perhiasan emasnya tersebut telah mencapai 85 gram. Dan itu bukan jumlah yang sedikit. Mahar saja mungkin ya 5 gram. Itu pun kalau sampai ya 5 gram, 10 gram. Oh 85 gram, 1 gram emas 1 juta. 85 juta. Banyak sekali emasnya berarti. Andai pun ada, ya berarti dia wajib terkena kewajiban zakat. Dia terkena kewajiban zakat 85 gram. Berapa yang dikeluarkan? Zakatnya adalah 2,5%. 2,5%. 1/40 dibagi 40 itu hartamu. Sedikit yang dikeluarkan, bukan 1/4, tapi 1/40. 1/40. Ya, tadi kita katakan bahwasanya perhiasan emas dan perak terkena kewajiban zakat. Adapun perhiasan lainnya tidak terkena, walaupun dia lebih mahal dari emas dan perak, seperti berlian, permata, itu tidak terkena kewajiban zakat. Berlian lebih mahal ya dari emas dan perak, lebih tinggi ya, lebih tinggi kadarnya. Diamond ya. Termasuk di dalam pembahasan zakat emas dan perak adalah zakat uang dan zakat ya penghasilan. Intinya penghasilan uang itu termasuk dalam pembahasan zakat emas dan perak. Ya. Nisabnya berapa? Nisabnya berapa? Ini para ulama berselisih pendapat. Nisab mata uang itu termasuk di dalam nisab dari mata uang atau penghasilan atau tabungan uang. Apakah disamakan dengan emas ataukah perak? Karena kalau emas, anggaplah emas sekarang 1 juta per gram, mahal banget ya emasnya. Berarti berapa tadi? 85 gram. 85 gram. Berarti 85 juta. Simpanan baru wajib zakat. Sedangkan kalau perak murah, anggaplah 100 ribu. Atau berapa? 10 ribu kan? 10 ribu kan? Kalau 10 ribu berarti 595 gram 6 juta aja. Kalau udah ada simpanan antum 6 juta tersimpan terus selama 1 tahun haul, tidak pernah berkurang, maka itu sudah wajib untuk dizakati. Anggaplah hartanya 10 juta. 10 juta ya. 10 juta
simpanannya, tabungannya 10 juta itu tidak dipakai di dalam rekening terus. 10 juta tidak pernah kurang dari nisab. 10 juta, 9 juta gitu-gitu aja. Ya, 11 juta naik. Setelah 1 tahun, ya maka 10 juta tersebut, ya 10 juta itu dizakati. Zakati. Berarti berapa itu yang keluar zakatnya? 250.000. Iya, 250.000 ini. Cuma sedikit, 250.000. Sedikit. Apalagi kalau hartanya orang-orang kaya itu miliar-miliar. Cuma berapa yang dikeluarkan? Berapa yang dikeluarkan? 2 juta. 2 juta. Iya. Cuma segitu aja. Ya, cuma segitu ya. Seperempat puluh bagi 10 baru bagi 4. 20 juta. Kalau 1 miliar bagi 10 100 juta. 100 juta bagi 4. 25. 25 juta dari 1 miliar. Sisa uang 975 juta. Banyak sekali. Ya. Enggak salah itu enggak? Enggak ya. Adapun harta yang sehari-hari dipakai maka dia tidak ada zakatnya. Ya, misalnya penghasilan bulanan, ya memang gajinya banyak tapi selalu habis. Nah, maka ini tidak dizakati. Tidak dizakati. Dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Misalnya rumah, motor, ini tidak dizakati. Kecuali kalau motor tersebut akan dijual, ya, motor mobil misalnya, motor gede dan mahal ya. Nah, nanti akan datang pembahasannya barang perniagaan. Baik, kemudian kelanjutan perkataan Syekh. Ini jenis barang yang ketiga, yaitu biji-bijian dan buah-buahan. Wa amma shadaqatul kharij. Wa amma shadaqatul kharij. Minal ardi minal qububi wastimar. Ya. Baik berupa biji-bijian maupun buah-buahan adalah sebagaimana sabda Rasulullah SAW, laisa fima duna khamsati awsaqin minat tamri shadaqah. Tidak ada zakat pada kurma yang kurang dari 5 wasak. Jadi nisabnya untuk biji-bijian dan buah-buahan itu 5 wasak. Kata penulis, 1 wasak adalah 60 sok. Sehingga nisabnya biji-bijian dan buah-buahan adalah 300 sok. 300 sok. 1 sok itu 4 mud, ya. 1 sok 4 mud, 1 mud begini. 2 kiloan. 2 kiloan. 1 sok. Ada 300 sok. Jadi berapa kuintal itu? 300 kali 2 kilo 6 kuintal ya. Ya, koma-komanya nanti berarti mungkin lebih gitu. Nah, beberapa karung itu ada banyak karung ya. Misalnya kacang dan biji-bijian dan buah-buahan yang dikeluarkan zakat darinya adalah yang hitungannya itu pakai takaran dan bisa disimpan. Adapun kayak apel dia rusak, nggak dikeluarkan zakat darinya. Walaupun Anda memetik apel 20 karung itu tidak, itu mesti dijual langsung karena dia tidak bisa disimpan. Yang bisa disimpan seperti kurma, seperti kacang, padi, ya, gandum. Nah itu yang dikeluarkan zakat darinya. Kalau sudah sampai 300 sok, ya 6 kuintal lebih, ya kan? Maka dia dikeluarkan darinya. Ya, tidak mesti menunggu 1 tahun, tapi setelah dia dipanen, dibersihkan, lantas dikeluarkan zakat darinya. Berapa zakat yang dikeluarkan? Dijelaskan pada hadis berikutnya. Fima saqatis sama'u wal uyunu aw kana athariyan al-ushru wa fima suqiya bin nadhi nisful ushri. Pada tanaman yang mendapat air dari langit atau dari mata air serta tanaman athari, zakatnya adalah 1/10. Jadi zakat yang dikeluarkan 1/10. Kalau tanaman tersebut ya
tumbuh karena air hujan, atau pengairannya itu bukan karena usaha kita, tetapi karena air hujan atau air yang keluar dari tanah, dia tumbuh sendiri. Dan pada tanaman yang disirami dengan tenaga atau biaya, zakatnya adalah 5%, 1/20. Ya, 1/20. Anggaplah dia punya 10 kuintal kacang. Kacang bertahan ya kalau disimpan ya. Kacang 10 kuintal kacang. Maka dikeluarkan darinya 1 kuintal kalau dia tumbuh sendiri ya. Tapi kalau kita sirami dengan mesin-mesin modern ya, kita sedot dari tanah, kemudian kita selang dan seterusnya, maka dia dikeluarkan 5 kuintal saja, setengah kuintal saja, 1/20 ya, sedikit yang dikeluarkan. Sisanya milik Anda, tetap jadi milik Anda. Silakan dijual dan seterusnya, dimakan. Kata penulis, diriwayatkan dari Sa'al bin Abi Hasma radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW berkata kepada kami, "Idza kharastum fakhudhu wa da'us thuluth, fa in lam tad'u thuluth fad'u rubu'." Jika kalian menaksir buah atau tanaman, maka ambillah dan tinggalkan 1/3. Nah, ini untuk orang yang bertugas untuk menaksir ya, mentaksir. Berapa harganya, tinggalkan 1/3. Jika kalian enggan membebaskan 1/3, maka bebaskan 1/4. Kemudian berikutnya barang yang ketiga yang dizakati, yaitu barang perniagaan yang diperjualbelikan, aset yang diperjualbelikan. Jadi kalau ada yang punya toko kelontong, swalayan, minimarket, supermarket, atau jualan rumah, jualan motor dan seterusnya, maka dia perlu untuk membayar zakat. Wajib untuk membayar zakat apabila telah sampai nisabnya. Kata penulis, adapun barang perniagaan adalah segala sesuatu yang dipersiapkan untuk dijual atau diperdagangkan dengan tujuan mendapatkan laba. Jadi memang disengaja diperjualbelikan, disengaja untuk diperjualbelikan. Misalnya antum punya rumah, beberapa rumah, atau jualan mobil misalnya. Nah, ketika dia telah mencapai nisab, maka dia harus dikeluarkan zakatnya. Berapa nisabnya? Sama seperti nisab pada emas dan perak. Mana yang lebih menguntungkan? Kata penulis, barang perniagaan itu dihitung apabila telah genap 1 haul dengan takaran yang lebih menguntungkan orang-orang miskin, berupa emas dan perak. Ya, berupa emas dan perak. Ini zakat barang perniagaan, atau yang disebut dengan urudut tijarah. Ya, urudut tijarah. Dipilih yang paling menguntungkan bagi orang miskin. Misalnya tadi, kalau dia punya aset rumah yang dijual berapa? 70 juta, atau motor 70 juta. Nah, itu kan berdasarkan nisab emas belum sampai. Tadi nisab emas 85 juta. Kalau nisab perak sudah sampai, nah maka kita pakai nisab perak. Kita ukuran nisab perak. Tapi kalau sudah sampai misalnya 100 juta, nah kita pakai nisab emas, karena dia lebih banyak yang dikeluarkan, yang lebih menguntungkan untuk orang miskin. Berapa yang dikeluarkan? Kata penulis, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Jadi kalau ada barang perdagangan dikeluarkan juga 2,5%. Kalau jualan. Kemudian berikutnya penulis mengatakan, jika seorang memiliki harta yang dipinjam oleh orang lain, yaitu piutang atau harta yang tidak bisa diharapkan dapat keluar, misalnya harta yang dipinjam oleh seorang yang menunda-nunda pembayaran hutang atau seorang yang kesulitan bayarnya, maka tidak ada kewajiban zakat atasnya. Ya. Jadi kalau orang yang menghutangi orang lain, uangnya banyak di atas nisab, tetapi uangnya ternyata dipakai oleh orang lain karena ada yang pinjam ke dia, sehingga sisa uangnya tidak mencapai nisab lagi, maka dia tidak wajib membayar zakat karena uangnya ada di orang lain. Walaupun itu uangnya, tetapi dia sedang tidak memegang dan menguasai uang tersebut. Ya.
Misalnya dipinjam oleh orang yang kesulitan, kita nggak bisa nagih karena kita dimotivasi oleh syariat untuk mempermudahnya, ya, menambah tenggat waktu. Maka kita tidak terkena kewajiban zakat. Atau harta kita hilang entah kemana, kita belum menemukan, ya, maka kita tidak terkena kewajiban zakat. Dan jika tidak, maksudnya jika harta itu mudah kembali, maka wajib dikeluarkan zakat. Misalnya kita menghutangi orang lain, ya, orang lain tersebut itu sebenarnya sanggup untuk melunasi, dan kita bisa menagihnya, maka tetap wajib zakat. Kemudian kata penulis, zakat yang dikeluarkan harus diambil dari harta yang sedang atau pertengahan kualitasnya. Jadi kalau kita punya banyak kambing, unta, yang kita keluarkan adalah yang bagus, pertengahan. Tidak yang sangat bagus, paling bagusnya, tidak pula yang paling jeleknya. Kita keluarkan yang biasa-biasa saja. Ya. Kita keluarkan yang biasa saja. Tidak boleh dibayar dengan harta barang yang buruk. Tidak pula diharuskan mengeluarkannya dari harta yang paling bagus kualitasnya, kecuali jika dia bersedia atau tidak keberatan, ya, boleh. Nah, jadi kalau misalnya kita punya unta, punya sapi, punya kambing yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya, maka kita keluarkan yang pertengahan darinya. Bukan unta kita yang paling bagus, bukan kambing kita yang paling bagus, bukan sapi kita yang paling bagus, tapi tidak boleh pula mengeluarkan yang jelek, tapi yang pertengahan. Kita keluarkan yang kualitasnya pertengahan, lumayan bagus. Kemudian yang terakhir pada pertemuan sore hari ini, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu disebutkan fil rigazi al-khums, pada rikaz itu wajib dikeluarkan zakatnya 1/5. Jadi ada namanya rikaz, yaitu harta karun. Ketika antum menemukan harta karun misalnya, ya, harta karun itu istilah orang Indonesia. Diambil dari kata korun, ya kan? Diambil dari kata korun. Ya, korun ini adalah orang yang dulu sangat kaya, tapi dia tidak menisbatkan kekayaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perbendaharaannya itu kunci-kuncinya itu dibawa oleh, ya, sekelompok kuda, gerombolan kuda, saking banyaknya kuncinya dan saking beratnya. Karena saking banyak gudangnya itu. Akhirnya karena kesombongannya tersebut, dia bersama dengan hartanya ditenggelamkan ke dalam bumi. Karena itulah kalau ada orang yang menemukan harta yang tersimpan di dalam tanah, itu disebut dengan harta korun atau harta karun. Nah, dari situ asal penamaannya. Ya. Tapi menjadi istilah di Indonesia harta karun. Jadi dalam syariat kita, apabila ada seorang yang menemukan harta, tapi dipersyaratkan di sini adalah harta orang jahiliyah, orang kafir jahiliyah. Peninggalan jahiliyah, orang-orang kafir di zaman dulu. Itu maka dikeluarkan sejumlah 1/5 untuk baitul mal. Sisanya 4/5 ya untuk orang yang menemukannya. Pokoknya berapapun yang dia temukan, dia tidak ada nisab. Kalau harta karun tidak ada nisab, ya, tidak ada haul juga. Kalau antum menemukan, ya, segebok emas 1 kilo, antum yakin peninggalan itu adalah peninggalan kerajaan Singosari misalnya, atau kerajaan Hindu Buddha lainnya, maka itu dikeluarkan zakatnya sejumlah 1/5. Ya, berarti 1/5 dari 1 kilo. Ya, berarti 200 gram dikeluarkan. Sisanya antum ambil lah 800 gram itu. Ini kalau dia peninggalan orang kafir.
Ya. Tapi kalau dia peninggalan kaum muslimin, misalnya di situ ada tandanya di hard emas tersebut ada di situ Raden Fatah misalnya. Nah, dia kan kerajaan Islam ya, kerajaan Islam. Raden Fatah atau Sultan Hasanuddin misalnya. Nah, itu bukan rikaz. Nah, itu namanya masuk pembahasan pokok, tidak masuk pembahasan zakat. Masuk pada pembahasan harta yang dipungut. Ya, harta yang dipungut itu nanti ada pembahasannya lagi di kitab muamalah, tidak di sini. Baik, demikian ya rincian-rincian dari barang-barang yang dizakati. Saya ringkas kembali. Barang yang dizakati itu ada 4. Yang pertama adalah binatang ternak yang digembalakan berupa unta, sapi, dan kambing. Yang kedua adalah emas dan perak. Emas dan perak, masing-masing emas dan perak memiliki nisab, kadar minimal sehingga dikeluarkan zakat. Kalau sudah mencapai nisab dan berjalan selama 1 tahun haul, maka dikeluarkan 2,5%. Termasuk di dalam pembahasan ini adalah uang, penghasilan, tabungan, ya. Diukur berdasarkan nisab emas atau perak. Dikeluarkan darinya 2,5% kalau sudah berjalan 1 tahun haul. Yang ketiga, biji-bijian dan buah-buahan. Ya, biji-bijian dan buah-buahan ini tidak ada haul. Pokoknya kalau sudah panen dan sudah mencapai nisab dikeluarkan 1/10 atau 1/20. 1/10 kalau tidak diairi atau dia mendapat pengairan secara alami, 1/20 kalau mendapat pengairan dari usaha kita. Yang keempat adalah barang perniagaan. Kalau misalnya jualan apapun itu, mau jualan tanah, jualan mobil, jualan rumah, swalayan, toko kelontong, dan seterusnya, nah, maka apabila telah mencapai nisab emas atau perak, maka dia dikeluarkan darinya zakat sejumlah 2,5%. Nah, ditambah lagi ya rikaz, yaitu harta karun. Ya, harta karun peninggalan jahiliyah. Kalau kita menemukan harta karun tersebut peninggalan jahiliyah orang kafir di zaman dulu, ya, bukan kalau asal menemu, ya mungkin itu punya tetangga aja itu yang dimasukkan dalam tanah. Tapi ini kita yakin bahwasanya itu adalah peninggalan jahiliyah, maka kita keluarkan darinya al-khumus, yaitu 1/5, dikeluarkan kepada Baitul Mal. Baik, sekian mungkinnya pembahasan kita. Kita sengaja membahas secara cepat karena rinciannya ada banyak. Yang paling tidak pada pembahasan-pembahasan fikih, terutama bagi pemula ya, tidak dituntut untuk mendapatkan semua pelajaran ya, mendapatkan semua faedah atau materi dari pembahasan tersebut, tapi paling tidak inti-intinya. Misalnya pada zakat ini paling tidak tahu apa saja barang yang dizakati, berapa kadar nisabnya, terus berapa yang harus dikeluarkan, dan apa dari pembahasan tersebut yang sesuai dengan profesi saya, apa yang saya jalani dalam kehidupan dan seterusnya. Ya. Insya Allah untuk pertemuan kita berikutnya akan kita lanjutkan pada liburan semester genap. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur yang panjang. Kita kembali dipertemukan di dalam majelis yang mulia ini, masih dalam pembahasan kita dari kitab Manhajus Salih. Bismillah taala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan, saya serahkan kepada moderator kembali untuk sisa-sisa waktu kita. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasan yang telah diberikan. Semoga apa yang dijelaskan bisa menambah wawasan ilmu kita. Mungkin kepada peserta ataupun yang ikut kajian, apabila tidak bertanya bisa untuk mengangkat tangannya. Mungkin untuk yang hafal bisa untuk mengirim jawabannya lewat forum yang disediakan. Mungkin saya sedikit bertanya Ustaz, untuk zakat bersih gitu Ustaz. Nah, gimana itu kalau misalnya prosesnya itu
itu gajinya itu tuh dari harta yang apa namanya, kalau misal kalau kayak direktur bank sampai yang tinggi itu kan gajinya kan ya dari bunga itu kan bisa nyampe 2 digit gitu banyaknya. Nah itu apakah dia juga wajib mengeluarkan zakat karena kan ya penghasilannya dari bunga bank itu kan Ustaz. Terus apabila kita tahu nih, oh dia ini penghasilannya dari itu nih, terus kita misal diberikan zakat, itu sikap kita bagaimana Ustaz? Mungkin itu. Baik. Ya, Allah Ta'ala alam. Kalau apa namanya, penghasilan dari jalur yang haram itu atau bercampur dengan halal ada yang haram, maka mesti yang haram itu dikeluarkan ya sebagai bentuk untuk berlepas diri darinya gitu. Tapi saya wallahu a'lam, saya kurang begitu paham ya kalau penghasilan yang mohon maaf ya murni dari jalan yang tidak sesuai dengan apa namanya, tidak diizinkan oleh syariat, saya kurang begitu memahaminya. Tapi misalnya dalam kasus yang lain, kalau kita memiliki harta yang bercampur ya, misalnya kita menabung, ada bagian-bagian riba yang kita dapat, maka riba itu harus kita keluarkan ya untuk melepaskan diri darinya, yaitu dengan cara mengalokasikannya untuk kemaslahatan kaum muslimin seperti pembangunan jalan, pembangunan jembatan, bukan untuk bersedekah. Itu yang dimaksud dengan harta riba atau harta syubhat, maka kita keluarkan untuk berlepas diri. Jadi kalau misalnya kita terpaksa menabung di bank konvensional misalnya, kemudian kita mendapatkan riba karena kita termasuk nasabah yang memiliki tabungan yang banyak, mendapatkan riba, maka riba tersebut dihitung dan dikeluarkan. Ya, banyak ya lembaga-lembaga yang menerima ya uang riba atau uang syubhat, dikeluarkan ke situ untuk pembangunan jembatan, pembangunan jalan dan seterusnya, kemaslahatan kaum muslimin. Tapi bukan dalam bentuk sedekah, tapi untuk berlepas diri. Tidak diganjar sebagai pahala sedekah. Adapun kita sebagai status penerima maka itu tidak masalah. Karena yang berdosa adalah orang yang memiliki harta tersebut, karena dia telah mendapatkan harta tersebut dari jalur yang haram. Ya, anggaplah kan kita semua tahu ya apa profesi-profesi penghasilannya mungkin di sana ada keharaman, dia mendapatkan harta tersebut dari jalur yang haram. Maka yang berdosa adalah orang yang mendapatkan harta tersebut. Adapun kita sebagai teman misalnya ditraktir, maka ya kita halal saja untuk ya mengkonsumsinya. Tidak lantas haram juga. Karena harta tersebut bukan haram secara zatnya, ya, tapi haram dari cara dia memperolehnya. Ya. Berbeda dengan harta yang haram secara zatnya. Bedakannya, karena ada harta yang haram secara zat, seperti harta yang dicuri. Kalau harta curian itu memang itu bukan miliknya, gitu. Itu bukan miliknya, tapi milik orang lain. Kita tidak boleh menikmati dan mengkonsumsinya, ya, karena nggak halal. Adapun harta halal atau harta yang secara zatnya halal, tetapi cara memperolehnya haram, maka itu miliknya, tapi dia berdosa dengan itu. Ya. Ketika dia mentraktir kita misalnya atau memberikan kita hadiah, maka kita tidak berdosa dengan itu. Kita boleh saja mengkonsumsinya. Sebagaimana Nabi SAW itu biasa dikasih hadiah oleh orang Yahudi. Padahal orang Yahudi itu dikenal sebagai orang-orang yang ya penghasilannya itu atau kebiasaannya itu adalah berbuat riba dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Ustaz Nasir atas jawabannya. Kajian untuk sore hari ini kita cukupkan karena sudah menjelang sholat maghrib. Terima kasih kepada Ustaz Nasir yang telah memberikan kajian pada sore hari ini. Semoga bisa menambah wawasan kajian fikih kita. Mungkin kita tutup kajian pada sore menjelang maghrib ini dengan doa kafaratul masjid.
Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana sih rasanya?